Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat digester biogas skala laboratorium yang bisa dibongkar pasang. Jadi kalau di video sebelumnya kita membuat digester biogas yang sekali pakai, yang menggunakan botol-botol toples plastik. Nah, ini sekarang kita menggunakan silinder akrilik yang sudah dirancang sehingga nanti bisa dibongkar pasang. Nah, rencana reaktor ini nantinya bisa digunakan untuk percobaan kontinu maupun percobaan batch. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama tentu saja adalah ini kerangka reaktor. Kerangka reaktor ini sudah dilubangi. Ini untuk pipa masuk. Kemudian untuk pipa saluran cairan masuk, misalnya limbah cair masuk. Kemudian pada arah yang berlawanan ada pipa untuk saluran keluar. Kemudian ini adalah lubang untuk sampling cairan bila diinginkan sampling di ketinggian tertentu yang acak misalnya. Nah, ini untuk pipa masuk disediakan, jadi sambungannya seperti ini ya. Nanti ini akan kita hubungkan dengan pipa atau selang masuk reaktor yang bisa dihubungkan dengan pompa. Nah, ini kita sediakan di sini untuk pipa masuk. Nanti kita lem. Kemudian pipa sampling pada arah yang berlawanan sediakan di sini. Nah, ini pipa sampling. Kemudian pada arah yang berlawanan juga adalah pipa keluaran. Sementara itu pada bagian atas reaktor kita sediakan laser gate. Ini laser gate ya, laser gate, dan ini saluran untuk selang gas. Jadi ini nanti bisa disambungkan ke selang ke gaspack. Nah, nanti kita pasangkan di bagian tutupnya. Jadi nanti ini rancangannya akan seperti ini. Nanti akan kita lem. Pada hari ini kita akan lem saluran-saluran ini, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pembuatan reaktor ini, dan akan ada trik-triknya bagaimana supaya minim kebocoran. Nah, kita mulai dengan pengeleman lubang-lubang sambungan-sambungan untuk meletakkan pipa-pipa atau selang-selang saluran masuk cairan, saluran keluaran cairan, dan saluran sampling. Jadi sebelum pengelilingan kita akan menggunakan lem epoxy. Bisa pakai lem araldit atau Dextone, tetapi ini saya masih ada sisa lem araldit yang lama yang cukup tebal. Tetapi untuk saat ini lem araldit yang ada di pasaran itu relatif encer, jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan alternatif lain seperti lem Dextone. Nah, ini juga dari kemarin, dari akriliknya, dari jasa akriliknya itu biasanya masih suka ada kertas-kertas yang nempel, sehingga harus dilepaskan dulu. Terus karena kita akan menggunakan lem epoksi atau menggunakan lem apapun, permukaan yang dilem itu kan harus bersih dan kering juga, karena kalau tidak kering nanti lemnya tidak rapat. Sehingga jadi ini ya, kita lubang pemasukan dulu yang bawah, tapi kita taruh di atas supaya lebih mudah ininya. Nah,
ini kita lap dulu supaya untuk memastikan kering. Kemudian ini untuk pipa samplingnya, bisa juga pakai yang ini. Kita siapkan dulu ya pipanya, dan juga ini benar-benar kering. Kemudian kita akan siapkan untuk lemnya di sini ya. Kita siapkan untuk lemnya. Nah, ini saya menggunakan lem Araldit yang lama. Ini yang modelnya masih tebal, tidak terlalu tipis seperti yang baru. Kita buka ya lemnya. Nah, ini seperti dulu kita campurkan lem putih ini dan lem merah dengan perbandingan yang sama. Buka dulu lem putihnya, kemudian kita buka juga lem merahnya. Kemudian kita campurkan, tidak usah terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kemudian kita lemkan begini. Kita campur-campur sampai rebutin, sampai tercampur merata lemnya. Nah, ini sambungan yang akan kita pakai. Nah, ini di sini akan diberi lem, terus nanti kemudian dipasangkan. Jadi kita beli lem di sini supaya cukup kuat nanti itunya. Nah, ini kemudian kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini, sehingga lem itu nanti ini udah kepasang. Nah, seperti biasa kalau lem Araldit kita ratakan sesuai dengan bagaimana kita maunya gitu ya, dia mau ngalir kemana gitu. Harus sabar, jadi ini kita tunggu satu-satu, setiap saluran itu kering baru kita lem lagi untuk memastikan bahwa sambungannya tidak bocor. Nah, ini sudah agak kering lemnya. Kemudian untuk memastikan sambungannya itu kuat, di bagian dalamnya juga kita lem lagi, walaupun sebenarnya tadi sudah ada sih, tapi supaya kita yakin maka yang bagian dalam juga dilem. Kita lem sedikit.
siapkan sedikit saja ya. Nah, ini bagian dalamnya kita lem juga supaya cukup kuat. Jadi dilem keliling ya, antara sambungan silindernya reaktor dengan sambungan RO nya itu dilem keliling, sehingga meminimalkan resiko kebocoran. Nah, posisinya mungkin begini saja, sudah cukup ini ya. Nah, yang pipa sampling masuk tadi pipa aliran cairan masuk tadi sudah. Kita akan lanjutkan ke pipa sampling cairan. Ini kita bersihkan juga supaya benar-benar kering dan bersih. Kita siapkan sambungannya untuk pengambilan pipa cairan masuk dan keluar. Untuk pipa sampling cairan ya, kita siapkan ini berupa keran ya, supaya nanti bisa dibuka dan ditutup. Dibuka pada saat ngambil sampel dan ditutup ketika tidak dilakukan pengambilan sampel.
sudah kering ya lemnya. Sekarang kita akan ngelem yang untuk lubang pengeluaran. Nah, sekarang kita siapkan tutupnya. Jadi ini, nah kan dari depan terlihat seperti ini. Kita tandain arahnya. Nah ya, nanti gampang lemnya. Udah, kita singkirkan dulu rangka reaktornya, kemudian ini juga kita lepas untuk apa, supaya pengelemannya lebih mudah. Anak-anak baik kok. Kita siapkan lemnya. Kayaknya lemnya nggak perlu banyak-banyak ya kan. Cobain. Nah. Yang sebaliknya kita lem juga. Selanjutnya kita akan pasang sambungan untuk selang gas yang di sini ya. Ini pak sambungannya yang seperti ini. Ini nah, kita bersihkan dulu permukaannya. Nah, untuk sambungan
pada sini kita tidak menggunakan lem epoksi, tapi cukup memakai lem lem silikon, karena ini permukaannya rata dan nanti kan ini ada jepitan di atas bawahnya, sehingga walaupun pakai lem silikon juga sudah cukup rapat. Ini juga kita bersihkan. Kita bersih. Dipakai lem silikon. Kita menggunakan lem silikon ya. Di permukaan sini kita lem sekelilingnya ya, sekeliling ulirnya kita lem. Ada yang padat-padat. Nah, kalau lem silikon ini lebih lama keringnya, jadi lebih mudah lah untuk ini. Nah, yang sini yang bagian dalam juga supaya memastikan lemnya itu kuat, bagian ulir dalamnya. Kita kasih juga di permukaan sini. Bagian dalamnya ya, takut itu menghalangi lubang. Terus kita pasangkan ini dan dari bagian bawah ulernya. Sepertinya tidak terlalu banyak ya. Udah kencang banget ya, ini aman sih. Kemudian kita ratakan lemnya. Nanti pada saat selangnya dimasukkan, kita bisa lakukan pengeleman lagi kalau kita khawatir masih bocor. Jadi terlalu banyak ini lemnya, karena ingin memastikan tidak bocor. Jadi kalau teman-teman yakin dengan lem sedikit lebih tetap tidak bocor, teman-teman bisa membuat dengan lem yang lebih sedikit, lebih hemat. Nah, jadi udah ya, kita tunggu dulu kering.
Kita tutup. Tidak ganggu, kita ini aja, kita pisahkan dulu. Nah teman-teman, udah kita lem semua sambungan-sambungan pada pipa pemasukan, kemudian pipa pengeluaran dan pipa sampling, dan juga ditutup reaktornya. Nah sekarang tadi sudah saya siapkan ganjalan untuk tempat distributor. Jadi tadi sudah saya siapkan tempat ganjalan untuk tempat distributor. Distributor ini diletakkan di bagian bawah dan di bagian atas reaktor. Sebenarnya fungsi distributor itu lebih di bawah reaktor. Nah ini tadi udah ada ininya ya, untuk tempat untuk peletakannya. Nah ini kita letakkan saja begini di bagian bawah distributornya, dan kemudian yang di bagian atas juga seperti ini. Nah ini nanti yang bagian bawah tutupnya kita pasang, kemudian kita pasang mur baut pada lubang-lubang tutupnya. Jadi ini di tutupnya itu udah ada ini ya, lubang-lubang untuk mur baut. Jadi nanti kita pasang mur baut di lubang-lubang tutupnya dan juga di lubang atas. Nah nanti kalau misalnya di antara distributor ini mau diletakkan bahan isian dan sebagainya itu bisa. Kemudian di bagian atasnya juga nanti kita mur baut sehingga nanti ranjangan reaktornya akan menjadi seperti ini. Nanti tinggal misal cairan, kalau mau prosesnya kontinu, cairannya masuk dari bagian bawah reaktor, kemudian kalau di sini ada bahan isian akan masuk ke bahan isian dan keluar. Kalau mau ambil sampel limbah dari bagian tengah sudah disediakan. Ini nanti akan kita gunakan untuk percobaan kontinu untuk pembuatan biogas dari air limbah tahu juga, yang sebelumnya sudah ada videonya secara batch. Nah ini nanti kita akan gunakan untuk percobaan kontinu. Nah ini adalah contoh rangkaian peralatan di laboratorium. Ini reaktor dengan bahan isian yang berbeda-beda yang kami rangkai untuk percobaan kami yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan biogas dari air limbah tahu. Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.